Tanggal 25. Detik ini lu merasa jadi raja. Notifikasi M-Banking masuk dengan bunyi tring. Yang merdu banget, dopamine rush langsung naik ke otak. Rasanya dunia ada di genggaman. Lu buka aplikasi e-commerce, check out wishlist yang udah numpuk di keranjang selama sebulan. Lu buka aplikasi ojol, pesen makanan yang agak mahalan dikit, pakai extra cheese. Gua berhak bahagia, pikir lu. Tapi euforia itu cuman bertahan 24 jam. Paling lama 48 jam. Masuk tanggal 26 atau 27, realita mulai menampar bolak-balik. Lu transfer ke ibu buat belanja pasar bulanan. Transfer ke ayah buat check up ke dokter spesialis atau beli obat rutin hipertensi yang harganya nggak masuk akal. Bayar token listrik rumah orang tua yang entah kenapa boros banget. Bayar iuran sampah lingkungan rumah. Bayar kosan lu sendiri yang sempit itu. Bayar cicilan motor. Bayar tagihan paylater bekas self-reward bulan lalu yang sebenarnya lu nggak butuh-butuh amat, cuma karena lapar mata. Dan voila, di tanggal 28 lu balik jadi rakyat jelata. Sisa saldo di ATM lu bikin lu mikir keras sambil bengong di pantry kantor sambil ngaduk kopi sachet. Gua kerja banting tulang, berangkat gelap pulang tipes, dimarahin bos, ngadepin macet Jakarta. Sebenarnya buat siapa? Kenapa gaji gue cuma numpang lewat doang kayak turis di Bali? Welcome to the club. Selamat datang di neraka indah bernama Sandwich Generation, di mana lu kejepit di tengah. Atas butuh duit, bawah butuh duit, dan lu sendiri, lu cuma jadi pipa penyalur. Lu adalah Chief Solving Officer alias manajer masalah buat semua orang, kecuali buat diri lu sendiri. Lu adalah donatur tetap keluarga, tapi dompet lu sendiri seringkali minus. Gua tahu lu capek. Gua tahu lu muak denger motivator di TikTok atau Instagram yang teriak-teriak dengan baju necis, "Ayo nabung saham, stop beli kopi kekinian biar bisa beli rumah." Atau masa muda harus hustle 24 jam. Man, come on. Lu udah hemat sampai level makan mie instan di akhir bulan pun angkanya nggak ketemu. Matematikanya nggak match. Nabung 500.000 sebulan nggak bakal ngejar harga rumah di pinggiran Jakarta yang naiknya ratusan juta setahun. Itu fakta pahitnya. Lu nggak butuh motivasi, lu butuh strategi bertahan hidup. Tapi tenang, lu nggak sendirian. Jutaan milenial dan Gen Z di Indonesia ngerasain hal yang sama. Dan sebelum kita bedah lebih dalam kenapa strategi kerja keras bagai kuda, lu selama ini salah total. Balik lagi bareng gue di channel NetHub Global. Satu-satunya tempat di mana kita ngomongin uang, bisnis, dan realita kehidupan tanpa filter manis-manis, tanpa bullshit motivasi palsu. Di sini kita bicara data, strategi taktis, dan logika buat lu yang mau naik kelas. Bukan cuma kelihatan kaya di sosmed. Hari ini, gue bakal kasih lu red pill. Gue bakal bedah kenapa jadi karyawan doang itu strategi bunuh diri finansial. Dan kenapa bisnis itu adalah soal survival. Let's dive in. Oke, kita main data sekarang. Gak usah baper, kita pakai logika dingin. Lu sadar gak ada yang aneh? Lu kerja makin keras, lembur makin gila, titel di kartu nama lu makin panjang, tanggung jawab makin berat, tapi daya beli lu rasanya jalan di tempat, bahkan mundur. Kenapa? Kenalan dulu sama musuh tak kasat mata lu. The scissors effect atau efek gunting. Gini analoginya, gaji lu naik rata-rata berapa sih setahun? 3%, 5%. Itu kalau performa lu bagus, KPI tercapai, dan perusahaan lagi untung. Kalau lagi apes, ya nggak naik. Tapi, coba cek inflasi medis. Biaya kesehatan buat orang tua lu, rumah sakit, biaya rawat inap, obat-obatan paten, itu naiknya 10% sampai 12% per tahun di Indonesia. Jauh di atas kenaikan gaji lu. Itu baru kesehatan. Belum lagi yang namanya shrinkflation. Sadar nggak? Barang-barang kebutuhan sehari-hari harganya mungkin sama, tapi isinya makin dikit.
Sabun cair makin encer, kemasan snack makin banyak anginnya. Itu inflasi tersembunyi. Belum lagi harga properti. Mimpi beli rumah dengan gaji UMR atau sedikit di atas UMR, KPR itu matematika yang hampir mustahil tanpa bantuan orang tua. Jadi secara matematis, garis pengeluaran lu melesat ke atas kayak roket, sementara garis pendapatan lu landai kayak jalan tol Cipali. Jarak di antaranya makin lebar kayak gunting yang dibuka paksa. Siapa yang ada di tengah tajamnya gunting itu? Leher lu, keuangan lu, masa depan lu. Kalau lu cuman ngandelin fixed income atau gaji bulanan untuk nanggung beban ganda, diri sendiri plus orang tua, lu itu lagi lari di treadmill yang kecepatannya dinaikin terus setiap tahun oleh inflasi. Lu lari makin kenceng, keringat bercucuran, napas ngos-ngosan, cuma buat tetap di posisi yang sama. Capek? Pasti. Frustasi? Jelas. Rasanya pengen nyerah kan? Sekarang kita masuk ke konsep kedua, dependency ratio. Bahasa manusianya, rasio ketergantungan. Idealnya, dalam ekonomi yang sehat, satu gaji itu buat satu orang atau satu keluarga inti, suami, istri, anak. Sandwich gen? Satu gaji yang udah dipotong pajak PPh 21, dipotong BPJS Kesehatan, dipotong BPJS Ketenagakerjaan, itu dipakai buat hidup lu, hidup orang tua lu yang mungkin gak punya dana pensiun sama sekali, dan mungkin adik lu yang masih kuliah, yang minta laptop baru buat skripsi. Lu bayangin struktur bangunan. Satu tiang penyangga kecil dipaksa nahan beban 3 lantai beton bertulang. Kalau tiangnya retak dikit, lu sakit, lu burnout, lu kecelakaan, atau lu kena layoff massal kayak yang lagi tren di startup, the whole building collapses. Roboh semua. Keluarga lu, masa depan lu, semuanya ambruk dalam semalam. Gak ada safety net. Mengerikan? Emang, gua gak di sini buat nakut-nakutin lu, tapi realita emang sengeri itu. Makanya, kalau lu ngerasa omongan gua barusan nampar lu bolak-balik, itu tandanya lu butuh solusi yang beda dari biasanya. Lu butuh game plan baru. Sebelum gua lanjut ke solusinya, gua minta lu pause sebentar. Iya, lu yang lagi nonton sambil rebahan atau sambil bengong di kantor. Klik tombol subscribe di bawah dan nyalain loncengnya sekarang. Kenapa? Karena di NetHub Global, kita berkomitmen buat terus bongkar strategi keuangan taktis kayak gini yang gak bakal diajarin di sekolah atau kampus lu. Kita ngebangun komunitas orang-orang cerdas yang mau bebas finansial beneran. Jangan sampai lu ketinggalan video berikutnya yang bisa jadi titik balik hidup lu. Udah diklik? Oke, let's continue. Sekarang kita masuk ke ranah psikologis. Karena gue tahu masalah terbesar sandwich gen bukan cuma di dompet, tapi di hati dan kepala lu. Perang batin yang gak kelar-kelar. Rasa bersalah, the guilt. Racun paling mematikan buat mental health lu. Setiap kali lu mau beli sepatu baru buat self reward, padahal lu butuh sepatu itu karena yang lama udah jebol, ada suara di kepala lu. Duh, mending uangnya buat tambah beli beras di rumah ibu. Kasian ibu. Setiap kali lu mau traveling atau healing tipis-tipis ke Bali, atau sekadar nonton konser, lu ngerasa durhaka. Masa anak seneng-seneng, orang tua di rumah makan sayur lodeh, sisa kemarin. Belum lagi tekanan sosial. Kalau lu dibanding-bandingin sama tetangga atau sepupu pas lebaran. Tuh lihat anaknya Bu Tejo, udah beliin bapaknya mobil Innova. Udah umrohin ibunya. Kamu kapan? Kerja di Jakarta kok gak ada hasilnya? Pedes, bos. Rasanya pengen ngilang dari muka bumi. Dengerin gue baik-baik. Tatap mata gue. Ini reality slap buat lu. Kemiskinan atau ketidaksiapan finansial orang tua lu bukan salah lu, tapi juga bukan sepenuhnya salah mereka. Stop nyalahin keadaan, stop nyalahin diri sendiri. Orang tua kita hidup di era di mana literasi keuangan itu nol besar. Mereka nggak kenal saham, nggak kenal reksadana, nggak ngerti compound interest, nggak ngerti asuransi penyakit kritis. Mereka taunya kerja fisik, beli tanah kalau mampu, atau nyekolahin anak setinggi langit dengan harapan anak itu jadi investasi masa depan. Lu dididik dengan narasi bawah sadar,
Bapak kerja keras banting tulang biar kamu sukses. Nanti kalau kamu sukses, kamu yang gantiin urus bapak. Itu kontrak sosial tak tertulis yang kita warisi. Beban sejarah yang ditaruh di pundak lu tanpa persetujuan lu. Tapi masalahnya, sistem ekonomi berubah drastis. Dulu beli rumah gampang, harga tanah masih masuk akal dibanding gaji PNS sekalipun. Sekarang, impossible buat mayoritas gaji UMR tanpa nyicil seumur hidup. Beban lu lebih berat dari beban mereka dulu secara makroekonomi. Kompetisi kerja sekarang gila-gilaan, AI mengancam pekerjaan. Ketidakpastian tinggi. Ketakutan terbesar lu sekarang pasti satu. Gua takut tua, nanti nasib gua sama kayak orang tua gua. Nyusahin anak. Gua gak mau jadi beban. Gua gak mau anak gua ngerasain apa yang gue rasain sekarang. Lu takut rantai setan ini gak putus. Lu takut anak lu nanti jadi sandwich Gen jilid 2. Dan rasa takut itu valid banget. Kalau lu gak ngelakuin perubahan radikal sekarang, ketakutan itu 100% bakal jadi kenyataan. Sorry to say, tapi cinta dan doa aja gak bisa bayar tagihan rumah sakit VIP atau uang pangkal kuliah yang makin gila. Lu butuh cash, lu butuh power. Oke, cukup dramanya. Kita hapus air matanya. Kita masuk ke solusi. Tarik napas panjang. Banyak orang mikir, solusinya gampang bang. Gua harus cari kerjaan dengan gaji lebih gede. Gua harus kutu loncat. Wrong mindset. Itu jebakan Batman. Kenapa? Karena ada yang namanya pajak progresif dan lifestyle inflation. Gaji lu naik, gaya hidup lu pasti naik. Lu pindah kosan lebih bagus, lu nongkrong di tempat lebih mahal, lu kredit mobil biar kelihatan sukses. Duit lu tetap habis. Lu cuma pindah dari penjara kelas ekonomi ke penjara kelas VIP. Tetap penjara. Satu-satunya jalan ninja buat mutus rantai ini adalah memiliki kendali atas income. Dan itu cuma bisa didapat lewat bisnis atau as ide hustle. Tunggu, jangan skeptis dulu. Jangan langsung mikir, aduh bang, gua gak bakat jualan. Gua orangnya introvert. Dengerin dulu. Jangan mikir bisnis itu harus buka pabrik, sewa ruko mahal 100 juta setahun, atau bikin startup unicorn yang bakar duit investor. Lupain flexing CEO-an. Bisnis yang gua maksud di sini adalah cash flow engine. Mesin pencetak uang tambahan. Kenapa harus bisnis? Kenapa nggak cukup investasi saham? Karena investasi butuh modal gede buat kerasa hasilnya. Kalau modal lu kecil, profitnya cuma cukup buat beli cilok. Lu butuh active income tambahan. Gaji itu fixed income, sifatnya linear. Lu tukar waktu lu, aset paling berharga yang nggak bisa diputer balik, dengan uang. Lu kerja 8 jam dapat X rupiah. Kalau lu mau dapat 2 kali, lu harus kerja 16 jam. Kalau mau 3 kali, nggak bisa. Waktu lu habis, badan lu ambruk, lu masuk UGD. Gaji ada plafonnya. Tapi bisnis itu eksponensial. Lu bikin sistem sekali, bikin produk sekali, bisa dijual ke 10 orang, 100 orang, 1000 orang, tanpa lu harus kerja 1000 kali lebih keras. Ini namanya leverage. Ini satu-satunya cara mengalahkan inflasi medis orang tua lu yang jahat itu. Buat sandwich gen, bisnis bukan buat beli Rubicon atau pamer tas branded di arisan keluarga. Bisnis itu alat perang. Bisnis itu survival kit. Fungsinya ada 3. 1. Nutupin inflasi medis orang tua biar lu nggak perlu gesek kartu kredit atau minjol pas mereka sakit mendadak. 2. Bayar utang konsumtif lu biar lu bisa napas lega dan tidur nyenyak. 3. Membangun emergency fund dan dana pensiun lu sendiri biar anak lu nanti bebas dari kewajiban ngurusin lu secara finansial. Ini hadiah terbesar buat anak lu. Orang tua yang mandiri. Anggap gaji lu itu buat bertahan hidup. Bayar kos, makan, transport, dan hasil bisnis lu itu buat membeli kemerdekaan. Selama lu cuma punya 1 keran air, yaitu gaji, dan keran itu macet, PHK, kantor bangkrut, 3.000, pandemi lagi, lu dehidrasi. Lu mati. Lu butuh keran kedua, ketiga. Itu yang bikin lu aman. Sekarang,
How? Gimana caranya? Gue tahu lu sibuk kerja 9 sampai 5. Gue tahu lu capek pas pulang kerja, maunya rebahan scroll TikTok sampai ketiduran dengan HP nempel di jidat. Bang, gue napas aja susah, boro-boro bisnis. Dengerin gue, don't resign. Jangan resign kalau tabungan lu belum cukup buat hidup minimal 12 bulan. Itu bunuh diri konyol. Jangan sok-sokan burn the bridges. Strateginya adalah low risk, high margin service business. Hindari bisnis yang butuh stok barang atau inventory di awal. Stok itu cash flow killer. Duit lu mati ditumpukan barang yang belum tentu laku. Hindari sewa tempat fisik. Mulai dari yang ada di otak lu dan laptop lu. Coba audit diri lu sendiri. Lu jago apa di kantor? Lu jago nulis copy atau caption? Jadi, ghostwriter buat LinkedIn CEO orang lain atau nulis artikel SEO buat website. Banyak yang butuh. Lu jago Excel atau Google Sheets. Bikin template financial tracker, inventory management, atau dashboard admin. Jual di Gumroad atau Karya Karsa. Sekali bikin, kejual berkali-kali. Lu jago bahasa Inggris? Buka jasa translate dokumen legal, jurnal, atau subtitle video YouTube. Lu jago ngomong atau punya suara bagus. Jadi, voice over talent, isi suara iklan atau video explainer. Lu jago desain? Jangan cuma jual jasa desain, jual template Canva yang bisa diedit orang awam. Ini namanya service arbitrage. Lu jual skill lu di waktu luang. Modalnya cuma laptop, koneksi internet, sama kopi sachet. Marginnya? Hampir 100% karena nggak ada HPP barang. Nggak ada biaya produksi yang berarti, cuma biaya kuota sama listrik. Langkah konkretnya gini, catat di HP lu sekarang. Langkah pertama, weekend ini tolong banget jangan healing hedon dulu. Tahan nafsu lu, puasa hedon, pakai Sabtu Minggu buat riset. Apa masalah orang yang bisa lu selesaikan dengan skill lu? Browsing di Fiverr, Fastwork, atau LinkedIn, lihat orang butuh apa? Langkah kedua, paketkan jasa lu. Jangan jual jasa desain grafis, itu pasaran harganya ancur, saingan lu banyak. Tapi jual solusi spesifik. Misal, paket rebranding Instagram buat UMKM kuliner biar omset naik. Spesifik, solutif, mahal, orang bayar solusi, bukan bayar jam kerja lu. Langkah ketiga, cari klien pertama. Tawarkan gratis atau diskon gede ke temen atau circle lu buat cari testimoni. Validasi dulu skill lu laku apa enggak. Jangan malu. Malu itu enggak bikin kenyang. Langkah keempat, putar uangnya. Compounding. Dapat duit dari klien pertama, jangan dipakai jajan boba atau beli skincare. Haram. Pakai buat beli tools premium, ikut kursus buat upgrade skill, beli mic yang bagusan, atau ads buat gedein jangkauan bisnis lu. Jadikan uang itu bibit yang lu tanam balik. Sakit? Iya, capek. Banget bro, lu bakal kurang tidur, lu bakal jarang nongkrong. Temen-temen lu mungkin bakal bilang lu sok sibuk atau gila kerja. Biarin aja, mereka nggak bayarin tagihan lu. Rasa sakit membangun bisnis itu temporary. Paling cuma 1-2 tahun masa struggle awal. Tapi rasa sakit jadi sandwich gen miskin yang dikejar debt collector atau bingung bayar RS orang tua sambil nangis di pojokan rumah sakit. Itu permanen kalau nggak diubah. Itu neraka dunia yang sebenarnya. Teman-teman, gue ngomong gini, agak keras, agak ngegas, agak nusuk, karena gue peduli. Gue gak mau lu bangun di usia 50 tahun nanti, masih nungguin gaji bulanan, dengan badan yang udah ringkih, rambut memutih, dan anak lu natap lu dengan rasa cemas yang sama, persis kayak lu natap orang tua lu sekarang. Gimana ya nasib papa mama nanti? Jangan biarkan pertanyaan itu ada di kepala anak lu. Mutus rantai itu gak gampang. Kalau gampang, semua orang udah ngelakuin. Tapi menjadi pemutus rantai sandwich generation itu tugas mulia. Lu adalah pahlawan buat garis keturunan lu. Lu adalah the chosen one. Lu adalah orang yang bakal bilang dengan lantang, cukup. Penderitaan finansial, keluarga ini berhenti di gua. Kemiskinan ini stop di gua.
Anak gua bakal mulai dari garis start yang jauh di depan gua. Anak gua bebas bermimpi jadi seniman, ilmuwan, atau apapun tanpa beban utang gua. Perjalanan ini panjang. Bisnis itu susah, penuh ketidakpastian, penuh penolakan. Tapi, coba timbang, lebih susah mana? Susah bangun bisnis 2-3 tahun atau susah seumur hidup dikejar tagihan dan rasa bersalah? Pilihan ada di tangan lu, bukan di tangan bos lu, bukan di tangan pemerintah, tapi di tangan lu. Jadikan bisnis jalan ninja lu. Jadikan itu escape plan lu, bukan buat pamer, bukan buat validasi orang lain, tapi buat martabat lu sebagai manusia merdeka. Sekali lagi, thank you udah nonton video ini di NetHub Global. Gua harap ini bukan cuma jadi tontonan hiburan, tapi jadi tamparan yang bikin lu gerak. Kalau omongan gua barusan nampar lu, good. Itu artinya syaraf sadar lu masih berfungsi. Klik like kalau lu setuju kita harus putus rantai ini sekarang juga. Dan gua tantang lu buat komen di bawah. Jangan cuma nonton. Tulis, apa ketakutan terbesar lu sebagai sandwich gen saat ini yang bikin lu gak bisa tidur, dan apa satu skill, satu aja yang mau lu jadiin bisnis mulai besok? Tulis komitmen lu di komen. Ayo kita diskusi, kita saling support satu sama lain di komunitas ini. Gue cabut dulu. Ingat, dunia gak akan berubah kalau lu cuma diem. Stay hungry, stay smart, and take action. Sampai jumpa di video berikutnya.